Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Selanjutnya kita mau bahas tentang ancaman koruptor di akhirat. Bagi siapa yang dia membawa harta yang bukan miliknya dan harta itu ada dalam penguasaannya, padahal itu adalah harta milik perusahaan atau milik negara, milik institusi, milik yayasan dan seterusnya, dan dia gunakan untuk kepentingan pribadi. Ini masuk pada kategori sebutannya adalah gulul atau harta khianat. Dan ternyata ada ancaman yang serius untuk mereka yang mengambil harta gulul seperti ini. Kita akan bacakan beberapa dalil. Mukmin karena dia membaca dalil, maka dia nanti akan lebih waspada. Sebab dia yakin dalil ini benar. Sehingga dia akan berusaha jangan sampai saya terkena ancaman itu. Ada banyak sekali dalil yang berisi ancaman bagi karyawan maupun pegawai yang melakukan pelanggaran dalam masalah harta. Berikut di antaranya. Yang pertama, ancaman bagi orang yang gulul. Gulul artinya mengambil harta milik negara untuk kepentingan pribadi secara tidak legal. Atau harta milik umat seperti kas masjid atau yayasan atau yang lainnya untuk kepentingan pribadi secara tidak legal. Harta hasil gulul merupakan harta khianat yang nanti akan dipikul di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Siapa yang melakukan gulul, dia akan gendong harta gululnya itu besok di hari kiamat. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Kemudian setiap jiwa akan dipenuhi perbuatannya, akan dibalas sesuai dengan perbuatannya, wa hum la yudlamun, dan tidak ada satupun yang dizalimi. Sehingga yang berbuat jahat akan dibalas dengan keburukan setimpal dengan nilai kejahatannya. Ayat ini berisi tentang ancaman bahwasanya yang dirahasiakan di dunia nantinya kelak di hari kiamat akan dibongkar oleh Allah. Sehingga mungkin ketika di dunia nggak tahu, orang lain nggak ngerti, tapi akan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kelak di hari kiamat. Oh, ternyata yang selama ini kita anggap orang yang baik-baik saja, dia punya masalah di sini, punya masalah di sini. Yauma tublas sarair, pada hari di mana rahasia itu dibongkar. Dalam banyak kesempatan Nabi SAW memperingatkan umatnya agar tidak melakukan gulul, karena akibatnya sangat menakutkan. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, "Qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di hadapan kami. Dzata yaumin, pada satu hari tertentu. Fadzakaral ghulula, kemudian beliau menyinggung tentang gulul. Fa'azzamahu wa'azzama amrah, beliau menganggap serius masalah gulul itu. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, "La ulfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamah ala raqabatihi ba'irun lahu rugha." Jangan sampai aku ketemu kalian besok datang di hari kiamat, dia mikul onta, lahu rugha, sambil mengeluarkan suara onta. Yaqulu, lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah aghithni." Ya Rasulullah, tolonglah aku. Fa'aqulu, kemudian aku sampaikan, "La amliku laka syai'an." Aku sama sekali tidak bisa menolongmu. Qad ablagtuka, aku sudah sampaikan kepadamu. Jadi dia ketemu Nabi SAW. Berarti muslim atau kafir?
Muslim. Lalu dia minta tolong kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya minta apa? Syafaat. Dikabulin atau enggak? Enggak dikabulkan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, La amliku laka syai'a. Aku tidak bisa menolongmu sedikit pun. Qad ablagtuka, aku sudah sampaikan ini kepadamu. Kemudian beliau mengatakan lagi, La ulfiyanna ahadakum. Jangan sampai aku ketemu kalian. Yaji'u yaumal qiyamah. Datang di hari kiamat. Ala raqabatihi farasun lahu hamhama. Dia mikul kuda yang mengeluarkan hamhama, suara kuda. Suara kuda itu apa? Kuda itu meringkik ya, seperti keledai. Disebut dengan hamhama. Karena dia korupsi kuda, lalu dia memanggil Nabi SAW, Ya Rasulullah, aghithni ya Rasulullah, tolonglah aku. Fa'aqulu, maka aku sampaikan, La amliku laka syai'a. Aku tidak bisa menolongmu sedikit pun. Qad ablagtuka, aku sudah sampaikan ini kepadamu. Beliau rinci lagi, jangan sampai aku ketemu kalian besok di hari kiamat, dia sambil memikul syatun, memikul kambing. Laha thugha, mengeluarkan suara kambing, mengembek. Yaqulu, kemudian dia memanggil, Ya Rasulullah, aghithni ya Rasulullah, tolonglah aku. Kemudian aku sampaikan, aku tidak bisa menolongmu, aku sudah sampaikan ini kepadamu. Jangan sampai aku ketemu kalian sambil dia mikul di hari kiamat membawa nafsun laha siyah, membawa seorang budak. Ada korupsi budak. Yang budak itu teriak-teriak. Kemudian dia memanggil, Ya Rasulullah, tolonglah aku. Maka aku sampaikan, aku tidak bisa menolongmu. Kemudian di sini ada riqa, takhfiq. Dia ada yang membawa riqa takhfiq. Dia membawa apa itu? Pakaian. Kemudian dia bawa di hari kiamat dan mengatakan sambil berkibar-kibar. Pakaian itu berkibar-kibar. Dia korupsi pakaian. Aghithni ya Rasulullah, tolonglah aku. Tapi Nabi SAW menolaknya. Demikian pula ketika dia mikul somit. Somit itu benda yang diam. Benda yang diam itu zahab au fiddah, uang, emas, perak. Kemudian dia memanggil, Ya Rasulullah, tolonglah aku. Maka aku sampaikan, aku tidak bisa menolongmu. Kesimpulannya apa, Pak? Bapak menyimpulkan apa dari semua deretan hadis ini? Koruptor nggak dapat syafaat. Koruptor itu nggak dapat syafaat. Sehingga Nabi SAW ketika diminta oleh koruptor ini untuk memberi syafaat, beliau menolak. Dan beliau menyampaikan, La amliku laka syai'a. Aku tidak bisa menolongmu sedikit pun. Lalu beliau menyampaikan, Qad ablagtuka, aku sudah sampaikan ini kepadamu. Peringatan ini sudah pernah aku sampaikan kepadamu. Sehingga sekarang kau tidak bisa menolongmu. Demikianlah keadaan koruptor di akhirat. Hadis ini sahih riwayat Ahmad dan Muslim. Nah, dan ya sekali lagi, seperti ini nanti akan dibawa di hari kiamat. Di posisi ketika seseorang merasa aman ketika di dunia karena tidak ada yang melihat, tapi tidak akan ada jaminan dia selamat di hari kiamat. Selanjutnya, gulul sekecil apapun akan dibawa di hari kiamat. Dari Adi bin Amirah al-Kindi radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, Man ista'malnahu minkum ala amalin. Siapa yang kami beri mandat untuk melakukan tugas tertentu, fakatamana mikhyatan, lalu dia menyembunyikan sebuah jarum, fama fauqahu, atau yang lebih kecil daripada jarum, atau yang lebih mahal, atau yang lebih besar dari jarum, kana gululan, itu adalah gulul, ya'ti bihi yaumal qiyamah, yang akan dia bawa besok di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, kayak apa sih Pak gulul yang nanti akan dibawa itu? Sebentar. Jadi
Kata kuncinya begini ya. Di sini tadi hadisnya tidak ada di situ. Fakata. Nah, di sini. Coba kita lihat hadis berikut ini. Nabi SAW pernah mengatakan, "Man ista'malnahu minkum ala amalin." Siapapun di antara kalian yang aku berikan tugas untuk melakukan sesuatu, falyaji biqalilihi wa katsiri. Dapat banyak maupun sedikit laporkan. Fama utiya minhu. Apa yang aku kasih, akhadha, silahkan dia ambil. Wa ma nuhiya anhu intaha. Dan apa yang tidak dikasih, jangan ambil. Dalam riwayat yang lain dari Buraidah, Nabi SAW mengatakan, "Man ista'malnahu ala amalin." Siapa yang aku kasih tugas, farazaqnahu rizqan, dan aku sudah kasih gaji dia. Dia sudah digaji oleh kantor. Fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghululun. Maka yang dia ambil setelah itu statusnya adalah ghulul. Jadi di sini kita mau bahas apa? Ghulul. Harta khianat. Posisinya adalah yang pertama, harta milik negara atau masyarakat atau perusahaan yang diamanahkan kepadanya, lalu dia ambil untuk kepentingan pribadi. Nah, ini gulul jenis yang pertama. Yang kedua, karyawan atau pegawai yang sudah digaji lalu diberi hadiah atau tips oleh klien dan tidak dilaporkan sehingga untuk kepentingan pribadi. Ini juga gulul. Jadi ada dua bentuk gulul yang perlu diwaspadai. Bisa seperti yang pertama, misalnya Bapak pemegang kas perusahaan, atau ada transaksi lalu tidak dikasih kwitansi, duit itu masuk kantong pribadi. Gulul. Demikian pula ketika Anda sudah kerja melayani klien, lalu klien itu dia memberikan tips atau apapun, hadiah, gratifikasi, dan seterusnya. Kemudian dia tidak laporkan ke perusahaan. Langsung dia ambil untuk kepentingan pribadi. Ini juga gulul. Baik. Yang sudah terlanjur gimana, Pak? Ya Anda laporkan. Kemarin saya dikasih sekian. Kalau Bapak ridho, boleh nggak saya ambil? Boleh ya Pak? Boleh kan? Boleh ya Pak? Jadi setelah lapor, berharap untuk tetap direlakan. Kalau pihak perusahaan, ya sudahlah, buat kamu aja. Selanjutnya jangan kesini lagi. Wah ini berarti kan nggak ridho beliau. Tapi kalau perusahaan merelakan, ya sudah, enggak apa-apa. Besok lagi kalau dikasih, kamu jangan mau.
ini berarti dia harus laporkan. Anda pasti akan merasa malu ya, misalnya terus terang, aku pernah dapat seperti ini, pernah dapat seperti ini. Ya, daripada nanti membawa yang haram, mending dilaporkan kepada yang berwenang. Alhamdulillah, kalau pegawai di perusahaan swasta, jalurnya cukup pendek. Kalau aparat negara, dia harus sampai pusat. Dan itu tidak mungkin. Makanya aparat negara 0 speser pun tidak boleh. Tapi Pak, budayanya banyak yang minta. Ya, itu budaya jahat yang seharusnya dihilangkan di negeri ini. Baik. Karena termasuk di antara gulul adalah ini tadi ya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dan yang lainnya. Dia sudah mendapatkan farazaqnahu rizqa. Dia sudah mendapatkan gaji. Fama akhadha ba'da dzalik. Apa yang dia ambil setelah itu, fahuwa ghululun, statusnya ghulul. Kau sudah digaji, kenapa masih ngambil lagi? Sehingga masuk kategori apa? Ghulul. Baik. Nah, nanti akan dibawa besok di hari kiamat sambil dipikul kayak tadi, Pak. Kemudian dia minta tolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW tidak bisa menolongnya. Selanjutnya ancaman di neraka. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, "Kana ala thaqalin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu Kirkirah." Di sini harokatnya Kirkirah. Ini tertulis Karkarah. Ya mungkin bisa dibaca Kirkirah atau Karkarah. Tulisannya kayak gini ya. Ini budak. Ada orang yang bertugas untuk menjaga harta bawaan Nabi SAW, namanya Kirkirah. Famata, lalu Kirkirah ini mati. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW mengatakan, huwa finnar, Kirkirah masuk neraka. Maka para sahabat penasaran. Kirkirah ini kan sudah berjasa membantu Rasulullah SAW. Kenapa kok mati masuk neraka? Padahal dia ini sudah membantu Nabi SAW. Sehingga Bapak bisa bayangin ya, sudah membantu Rasulullah SAW, tapi mati masuk neraka. Fadhahabu yanduruna ilai. Mereka pun penasaran dan ingin tahu apa sebabnya. Fawajadu aba'atan qad ghallaha. Ternyata mereka jumpai ada abaya, sebuah kain yang telah dia ambil harta ghulul dari abaya tadi. Baik, jadi di sini yang bersangkutan mendapatkan ancaman walaupun jadi sahabat tapi tetap tidak ada nilainya gara-gara apa? Dia mengambil harta yang bukan miliknya dan sampai mati belum dikembalikan. Sehingga di sini ya Anda lihat. Kirkirah atau karkarah tadi ya. Amalannya apa? Membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amalan membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mati korupsi dan belum mengembalikan. Amalannya ini hangus. Korupsi yang belum mengembalikan bertahan. Loh, subhanallah. Yang menakutkan kan kayak gini ya. Amalan solehnya tidak diakui, sementara korupsinya pahalanya bertahan. Sehingga karena korupsinya pahalanya bertahan, maka si Karkarah tadi tervonis masuk neraka. Waliyadzubillah. Hadis sahih riwayat Bukhari. Ini ada yang lebih sangar lagi ya. Pahala jihad menjadi sia-sia karena gulul. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan, "Lamma kana yaumu Khaybar, aqbala nafarun min sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ketika peristiwa perang Khaybar, ada beberapa orang di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu, lalu mereka mengatakan fulan syahid,
si A mati syahid, si B mati syahid. Sebut nama ya. Karena dalam peristiwa perang ada terdengar kabar si A meninggal, si A syahid, si B meninggal, si B syahid. Sampai ada nama tertentu. Si C meninggal, si C syahid. Langsung Nabi SAW mengatakan, bukan, si C aku lihat dia di neraka. Fi burdatin ghallaha au aba'atin. Disebabkan karena dia mengambil sehelai kain. Padahal kan harta rampasan perang atau ghanimah itu tidak boleh diambil sebelum apa? Dibagi. Sehingga sebelum dibagi jangan ambil. Nah dia sudah ngambil duluan, disimpan, terus lanjut perang. Setelah itu mati. Jadi kan dia mati di mana? Di medan jihad. Dia mati di medan jihad. Saat dia mati di medan jihad, ternyata pahala syahidnya itu nggak diakui. Dia malah masuk neraka. Maka koruptor mana di zaman sekarang yang punya pahala syahid? Ada Pak? Nggak ada ya? Pak, ada yang punya pahala syahid? Tidak ada. Yang punya pahala jihad, tidak pernah jihad. Sahabat yang punya pahala jihad bersama Nabi SAW, pahalanya ini jadi hilang gara-gara yang bersangkutan korupsi. Sehingga kalau cuman ya memang dia mungkin bisa jadi rajin ibadah. Tapi dibandingkan dengan yang dialami oleh para sahabat, jauh sekali. Dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kami pernah menuju Khaybar bersama Nabi SAW, hingga Allah memberikan kemenangan bagi kami, dan kami tidak mendapatkan ghanimah yang bentuknya emas atau perak. Ghanimah yang kami dapatkan bentuknya perabotan, makanan, dan pakaian. Lalu kami menuju sebuah lembah, dan Rasulullah SAW membawa seorang budak yang diberikan oleh seseorang dari Bani Juzam. Budak itu bernama Rifa'ah bin Zaid dari Bani Dubaib. Ada orang menghadiahkan seorang budak kepada Nabi SAW. Namanya Rifa'ah bin Zaid. Ketika kami turun menuju lembah, budak Nabi SAW hendak menyiapkan tunggangan beliau. Lalu terkena panah hingga meninggal. Jadi kan itu dalam situasi pasca perang. Mungkin masih ada 1-2 orang kafir yang mengendap-endap kemudian menyasar, ingin membunuh Rasulullah SAW pakai panah. Ternyata kena Rifa'ah bin Zaid ini. Lalu Rifa'ah meninggal. Maka para sahabat pun langsung berkomentar, hani'an lahu, faqad mata syahidan. Kabar baik untuknya, dia mati membawa pahala syahid. Nabi SAW kemudian mengatakan, kalla, gak benar itu. Walladhi nafsu Muhammadin biyadi. Demi zat Muhammad yang ada di tangannya. Demi zat di mana jiwa Muhammad ada di tangannya, demi Allah. Inna syamlata lataltahibu alaihi nara. Sesungguhnya ada selimut ghanimah hasil perang Khaybar yang bukan haknya. Akhadha minal ghanaim, dia ambil dari ghanimah itu pada peristiwa Khaybar. Lam yusibhal maqasim, padahal belum dibagi, itu bukan haknya. Masya Allah. Jadi sekali lagi ya, pahala mati syahid jadi hangus gara-gara apa? Yang bersangkutan apa Pak? Yang bersangkutan korupsi. Sehingga dia dibakar di neraka disebabkan karena seberapa sih nilai selimut Pak? Kalau yang sekarang kan kita mungkin ada orang mengambilnya dalam jumlah yang sangat besar. Kata Abu Hurairah, begitu mendengar hal ini, semua orang kaget. Lalu datang seseorang menyerahkan sepasang kalung sandal. Dia mencuri sepasang kalung sandal. Dia melaporkan, ya Rasulullah, aku ambil ini saat perang Khaybar.
Kemudian Nabi SAW mengatakan syirakun min narin au syirakani min narin, itu kalung sandal dari neraka. Cuman ngambil kalung sandal, Pak, yang itu milik masyarakat, yang itu milik kaum muslimin. Ngambil kalung sandal milik kaum muslimin saja disebut oleh Nabi SAW itu adalah kalung sandal neraka. Apalagi sampai ngambil uang yang jumlahnya besar. Kalung sandal harganya berapa, Pak? Pernah beli kalung sandal? Hah? Nggak punya sandal. Sepatunan tiap hari ya? Nggak punya sandal jepit ya? Hah? 15.000 itu sudah jadi sandal, Pak. Kalung, dulu kan ada jual kalung ya. Kalungnya pedot, kalungnya putus, ganti kalung sandal. Dulu ya. Pernah ketemu zaman itu? Oh belum. Di Jawa banyak itu. Dan saya pernah mengalaminya. Zaman beli kalung sandal. Ada harganya mungkin 1.000 atau berapa dulu. Jadi sandalnya masih bagus, kalungnya yang putus. Beli kalungnya saja. Kalung sandal seperti ini diambil dari harta khianat, dibawa di hari kiamat. Subhanallah, hanya sebuah kalung sandal yang harganya tidak seberapa bisa menghilangkan pahala syahid. Jadi itu yang ngerasa rajin salat, rajin tahajud, rajin puasa, rajin salawat, rajin tahlil, rajin dzikir, yang ngerasa seperti itu, kira-kira amalnya lebih gede nggak dibandingkan orang yang mati syahid? Tapi Masya Allah, yang mati syahid saja ketika dia korupsi, pahala syahidnya coret. Artinya apa? Serius sekali. Sehingga yang seperti ini penting ya, untuk misalnya orang itu tahu betapa bahayanya mengambil harta yang bukan miliknya, terutama harta milik negara, milik perusahaan, milik yayasan, milik umat, dan seterusnya. Selanjutnya kita coba lihat kisah mujahid yang korupsi. Kisah mujahid yang korupsi. Baik, saya boleh minta izin membaca ya. Masya Allah. Ngantuk, Pak? Hah? Ya, ngantuk. Ngantuk. Pak Diman boleh baca, silakan. Kisah mujahid yang korupsi. Di zaman Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau mengirim satu pasukan yang dipimpin oleh Abdurrahman Khalid bin Walid. Ketika pasukan mendapatkan kemenangan, lalu kembali, ada seseorang yang mengambil 100 dinar dari ghanimah dan dia sembunyikan. Setelah itu, ghanimah dibagi dan semua pasukan pulang. Di tengah jalan, mujahid ini menyesal. Lalu dia mendatangi Panglima pasukan Abdurrahman bin Khalid bin Walid. Dia sampaikan kepada Panglima pelanggaran yang dia lakukan dan dia ingin mengembalikan uang itu. Namun Abdurrahman menolak dan mengatakan, "Aku tidak menerima darimu pasukan." Itu bacanya gimana? Insyaallah. Baik, aku tidak menerima darimu. Aku tidak menerima darimu, pasukan sudah bubar, mereka sudah pulang. Kau akan memikulnya menghadap Allah di hari kiamat. Akhirnya mujahid ini mendatangi beberapa sahabat dan mereka memberikan jawaban yang sama. Hingga dia berangkat ke Damaskus menemui Muawiyah radhiyallahu anhu untuk mengembalikan 100 dinar itu. Namun Muawiyah menolak hingga dia keluar dari tempat Muawiyah dalam kondisi menangis sambil mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di saat dia menangis dan menyesali perbuatannya, dia ketemu seorang ulama bernama Abdullah
As-Saksaki. Dia pun menceritakan pengalamannya kepada ulama ini. Lalu sang ulama menasihatkan, silahkan kembali ke Muawiyah, sampaikan kepadanya agar beliau menerima 1/5 dari 100 dinar. Sehingga serahkan 20 dinar kepadanya, lalu sedekahkan yang 80 dinar sisanya atas nama seluruh pasukan. Sesungguhnya Allah menerima taubat dari hambanya, dan Dia paling tahu siapa saja mereka dan di mana tempat tinggalnya. Akhirnya sang mujahid melakukan saran ini. Muawiyah pun menerima 20 dinar itu dan mengatakan, andai aku yang memberikan fatwa itu, lebih aku sukai dibandingkan semua harta yang aku miliki. Masya Allah. Tafsir Ibnu Katsir. Baik. Jadi bisa kebayang ya, 100 dinar yang dia ambil dari ghanimah sebelum dibagi disesali oleh orang ini sampai mau dikembalikan kepada Panglima Abdurrahman, anaknya Khalid bin Walid. Tapi Panglima menolak, gimana saya membagikan 100 dinar sementara pasukan udah bubar semua. Tidak mau, dia nolak. Kalau dulu mungkin, atau kalau sekarang bisa pakai grup WA, ini ada 100 dinar, coba rekeningnya mana, nanti kita transfer. Mungkin ya. Kalau sekarang gimana caranya? Akhirnya Panglima menolak. Dalam situasi itu dia berusaha untuk nyari solusi gimana mengembalikan 100 dinar ini. Kalau sekarang Masya Allah, koruptor untuk mengembalikan dana korupsinya gampang nggak? Kasih aja ke negara, selesai. Kalau perusahaan swasta, ya kasih ke perusahaan swasta itu. Terus gimana Pak? Ya nanti apa yang sudah dia kasihkan berarti dia sudah bertobat. Artinya jangan sampai dibawa mati sebelum dikembalikan. Kisah ini memberikan pelajaran tentang bagaimana cara tobat dari hasil korupsi dan harta gulun. Sehingga apa yang sudah didapatkan itu seharusnya dikembalikan. Wallahu a'lam. Baik, sebagai penutup dan nasihat, modul ini disampaikan agar bisa menjadi panduan bagi para karyawan dimanapun posisinya. Sebagai perjuangan menjadi karyawan yang lebih bermartabat. Materi ini hanya akan menjadi wawasan jika hanya dibaca dan disimak. Yang kita harapkan adalah materi ini lebih powerful ketika diwujudkan dalam kehidupan nyata, di mana Anda ingin menjadi orang yang betul-betul berubah, menjadi lebih baik. Jangan sampai mengganggu yang bukan haknya. Kalaupun pernah mengambil, segera dikembalikan. Waffaqanallah lima yuhibbuhu wa yarda. Walhamdulillah. Nah, jadi kira-kira kalau tips itu yang sudah terlanjur, nanti terus terang saja. Ya Pak Bos, saya kemarin dikasih sekian. Gimana ya Pak Bos? Saya mau kembalikan. Tapi kalau Pak Bos ridho buat saya aja ya. Oke ya? Tidak apa-apa kan? Oke. Pokoknya Pak Bos bilang oke aja lah. Ini namanya apa? Makso. Kalau ini namanya memalak dengan cara paksaan. Ya intinya minta kerelaan. Kalau bosnya ridho silakan. Tapi kalau bosnya nggak ridho, kau kembalikan ke perusahaan. Maka harus kembalikan. Ada satu kejadian ini ya, di Jogja ini. Udah pernah dengar ceritanya belum? Oh belum. Ada pom bensin. Pom bensin itu kan yang kerja di dalam kantor pakai kaca itu, sehingga yang di dalam tidak bisa dilihat dari luar, yang di luar kelihatan dari dalam. Nah petugas-petugas pom bensin itu ketika ngisi sering dikasih tips. Itu kelihatan yang dari dalam kantor. Lama-lama yang di dalam kantor iri. Kita nggak pernah bersinggungan dengan klien
Akhirnya nggak pernah dapat apapun. Sementara itu yang sering bersinggungan dengan klien basah dia, sering dapat. Ya, sampai kemudian suasana kerja jadi nggak sehat. Ya kayak gini, saling iri karena ini punya hubungan baik dengan itu, akhirnya dia mungkin penghasilannya lebih gede. Nah kemudian mereka sempat ngundang saya untuk ngisi kajian seputar masalah karyawan jauh sebelum ada buku fikih ASN ya. Itu jauh sebelum pandemi kok dulu. Dan seingat saya pas bulan Ramadan. Ya akhirnya kita coba uraikan. Masalahnya ada di sini. Kemudian dalil-dalilnya kita sampaikan, seperti inilah arahan dari Nabi SAW. Alhamdulillah mereka bisa menerima. Sampai akhirnya kemudian tips itu dikumpulin, kemudian nanti jadi milik perusahaan. Nah selanjutnya terserah perusahaan. Nah mungkin Anda juga bisa melakukan seperti itu ya. Kalau ada tips, ya berharap nanti tetap balik ke karyawan. Ya sudah, yang berjasa di sebuah perusahaan ini kan banyak. Mungkin yang bagian cleaning service paling basah, kena air terus. Ya Mas Sofyan. Sehingga karena ada bagian yang lebih basah dibandingkan yang lain, nanti yang di dalam tidak dapat. Nah, kumpulin jadi satu, dah sekarang coba kita bagi bersama. Yang dikasih memang kamu, tapi ini bukan punya kamu. Ini punya perusahaan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi mungkin itu sebagai pengantar. Nah, selanjutnya jika ada yang mau disampaikan, kami persilakan. Orang mau kopi dulu bisa? Sudah. Bismillah, Ustaz. Kadang kita ada persepsi gini, Ustaz. Dengan kita baca istighfar waktu bilahi kan mengampuni dosa walaupun sebanyak buih di lautan, Ustaz. Jadi mungkin kita ada salah persepsi bahwa kalau ngambil ini kita dengan istighfar aja udah selesai gitu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Terus nanti kalau misalnya ada lupa nominal nih misalnya, itu kita mau ngembaliinnya gimana ya, Ustaz ya? Apakah dilebihkan atau gimana, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Baik. Dosa itu ada yang berkaitan dengan hak Allah semata. Ini dosa yang sifatnya pribadi. Dan ada dosa yang berkaitan dengan hak sesama makhluk. Berarti ini sifatnya apa? Dosa kezaliman. Begini ya. Ketika seseorang melakukan perbuatan dosa kezaliman, jangan pernah menyangka bahwa ini akan hilang hanya dengan ibadah pribadi. Dosa yang berkaitan dengan hak makhluk tidak hilang dengan kesolehan pribadi. Ada banyak sekali amal ibadah dengan nilai pahala yang besar-besar. Baca Quran itu per huruf dapat pahala. Terus apa lagi? Mendengarkan adzan, jawab adzan, diampuni dosanya. Belum lagi puasa-puasa, Masya Allah. Puasa Arafah saja setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang, merontokkan banyak dosa. Baca istighfar, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Baca subhanallah wa bihamdi 100 kali. Dan yang lainnya. Cuman kan itu sifatnya kesalahan pribadi. Kedzaliman tidak hilang. Sehingga kedzaliman ini nanti akan dituntut di hari kiamat kalau belum selesai di dunia. Bagian inilah yang perlu diwaspadai, agar jangan sampai seseorang melakukan perbuatan dosa yang statusnya kedzaliman terhadap hak makhluk, tapi dia terus merasa aman karena dia tahu bahwa dia punya tempat pelarian. Dengan istighfar kan nanti dosanya sebanyak buih di lautan akan hilang. Hilang gimana? Wong duitnya belum kau kembalikan kok. Kan berarti masih nempel itu. Ya dipakai haji dan umroh kan hilang, Pak.
Kok bisa hilang? Kau haji dan umrah pakai harta haram. Bagaimana mungkin bisa diterima? Dan orang berangkat haji atau umrah, kemudian dia menggunakan harta haram. Saat dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dibalas oleh Allah, la labbaik wa la sa'daik. Enggak ada labbaik untuk kamu. Enggak ada labbaik untuk kamu. Artinya apa? Tamunya tidak diterima. Dan seperti ini diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Fenomena orang yang mau berbuat maksiat tapi dia merasa aman karena merasa akan ada tempat pelarian. Coba kita lihat kisah berikut ini. Bapak bisa lihat di sini ya. Saat saudara-saudaranya Yusuf bersengkongkol untuk membunuh Yusuf, di antara mereka ada yang mengusulkan, uqtulu Yusuf awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuhlah Yusuf atau buang dia di padang pasir biar enggak ganggu di hadapan wajah bapak kalian. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin, dan setelah ini kita akan jadi orang soleh. Jadi punya rencana membunuh nabi atau calon nabi, tapi setelah itu dia berharap nanti setelah ini kita akan jadi orang soleh. Maksudnya gimana nih Pak? Orang kalau merasa aman, ada tempat pelarian, pasca berbuat maksiat, dia akan semakin nekat untuk bermaksiat. Karena dia merasa aman. Sekarang kita lihat di ayat yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh ahli kitab. Di surat Al-A'raf ayat 169. Fakhalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khudhuna 'arada hadzal adna. Lalu datanglah generasi yang baru, generasi yang buruk setelah ditinggal oleh para nabi mereka di kalangan Bani Israel. Warithul kitab, yang mereka mendapatkan peninggalan Alkitab dari tokoh-tokoh sebelumnya. Ya'khudhuna 'arada hadzal adna, tapi dia suka mengambil uang suap, harta dunia yang rendah. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan sayaghfaru lana, kita akan diampuni. Wa yaquluna sayaghfaru lana, kita akan diampuni. Jadi maksudnya di sini ada tokoh agama, dia ngasih fatwa sesat, dibayar. Ya? Terus yang ngasih fatwa ini bilang nanti kita akan diampuni oleh Allah. Setelah kita memfatwakan yang menyimpang, kita dibayar, kita akan rame-rame tobat, kita akan diampuni oleh Allah. Ini contoh kebiasaan buruk orang Yahudi. Makanya jangan pernah berpikir bahwa yang penting kan rajin sholat, rajin puasa, dan seterusnya, itu sudah cukup kata siapa. Karena Anda tidak bisa menjamin apakah amal itu diterima atau tidak. Wallahu a'lam. Lalu mengenai jumlah nominalnya yang tidak tahu. Kalau tidak tahu gimana Pak? Kira-kira saja, dikira-kira. Kira-kira ada batas bawah, ada batas atas, gitu ya. Nah, Anda ambil batas atas, biar makin yakin sudah tidak ada harta yang melekat di tempat kita. Pada waktu saya merasa ketika kerja itu, kayaknya ada waktu kerja yang belum yang tersia-siakan. Akhirnya saya berusaha untuk kerja tanpa dibayar. Ini setelah resign, saya tak kerja tetap untuk itu, tapi nggak usah dibayar. Semoga menutupi, mungkin ada yang telat, mungkin ini, mungkin ini. Karena kita tidak tahu apakah nanti kita akan diampuni atau tidak. Dan ketika ini berkaitan dengan hak orang lain, maka kedepankan prinsip bahwa orang lain itu pelit. Pelit dalam arti mereka bisa saja nuntut di hari kiamat. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya Ustaz, kalau misalkan orang tua kita korupsi atau hutang gitu, kita sebagai anak mengetahui angka tersebut dan kita ingin mengembalikannya, itu apakah hisab orang tua kita berkurang atau gimana Ustaz? Baik, kalau sudah dikembalikan, baik yang mengembalikan yang bersangkutan maupun yang mengembalikan itu beliau sendiri, yang penting hak itu sudah dikembalikan. Dan yang punya hak itu sudah ridho, tidak masalah. Sehingga sudah tidak lagi dituntut. Misalnya orang tua kita pernah korupsi, beliau nggak bersedia mengembalikan, dan kita tahu di posisi mana ini harus dikembalikan, maka Anda ambil senilai itu kemudian kembalikan. Kalau yang diambil hartanya ini sudah merasa ridho, selesai. Walaupun bisa jadi dosa orang tua dari sisi belum mau tobat korupsi, tetap dia berdosa, tapi tidak lebih besar ketika tidak dikembalikan hasilnya. Nah, ada satu cerita ini di Jakarta, Pak. Nggak jauh dari kantor apa namanya, Raw, ini Green Raw, Arrow Multi Usaha. Jadi ada takmir masjid, kasus ini takmir masjid ini nggak mau ngasih izin kajian sebelum dia dikasih. Akhirnya dia dikasih 200.000, 300.000 untuk pribadi dia. Jadi ada kontak infak untuk masjid sendiri, ada untuk pribadi takmir masjid yang ngasih izin ini. Setiap kali kajian dikasih terus, sampai akhirnya orang ini mati. Yang dikasih ini mati. Nah kemudian yang ngasih ini tanya ke saya, itu yang mati gimana? Ya dia bawa harta gulul, itu korupsi itu. Karena kan seharusnya ngasih ini untuk kepentingan masjid, bukan untuk kepentingan pribadi si takmir tadi. Kalau itu kembali ke kepentingan pribadi takmir, ya berarti dia memanfaatkan yang bukan miliknya untuk keuntungan pribadinya. Tidak boleh. Itu masuk kategori sogok, suap. Lah terus gimana? Ya dia harus mengembalikan. Orangnya sudah meninggal, ada nggak harta warisannya? Dia harus kembalikan. Anaknya nggak bersedia, karena nggak ada bukti, sehingga anaknya nggak bersedia. Harusnya kan itu diserahkan ke masjid. Akhirnya bapak ini berinisiatif, boleh nggak saya bayari? Ya saya sampaikan, ya boleh. Loh kok bisa? Karena dia kan punya utang senilai akumulasi tips tadi, yang seharusnya diserahkan ke mana? Masjid. Karena dia yang menentukan izin masjid tadi. Nah, saat dia punya utang untuk dikembalikan ke masjid, kok dia nggak bayar, lalu dibayari oleh orang lain, bisa. Yang penting utang itu sudah lunas, gitu ya. Sehingga dalam hal ini tidak masalah ketika dia dibayari oleh orang lain. Allahu a'lam. Baik. Selanjutnya. Bismillah Ustaz. Jadi misalnya kan kondisi ini ada bahasan yang bisa ketahuan nih Ustaz, terus dibawa ke aparat hukum, lalu si misalnya ini pelakunya ini melakukan memakai apa namanya pembelaan diri melalui pengacara Ustaz. Nah jadi kalau di area lawyernya ini, pengacaranya ini kan membela orang yang bersalah, ini hukumnya seperti apa Ustaz? Itu Ustaz. Ya kalau lawyernya tahu dia bersalah, ya tidak boleh dibela. Dan membela orang yang salah ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Tapi kalau lawyernya berharap agar hukumannya diringankan, itu boleh. Sehingga hukuman itu kan kebijakan, kalau bukan hukuman had. Tapi kalau hukuman had bukan kebijakan. Hukuman had itu misalnya hukuman untuk pencuri, potong tangan, zina, cambuk atau rajam. Sementara untuk pelanggaran yang tidak ada hukuman had, maka kembali kepada kebijakan hakim.
Nah, jika fungsi lawyer ini adalah meringankan beban hakim, meringankan beban hukuman hakim, tidak masalah. Tapi kalau menghilangkan hukuman, tidak boleh. Nah, Kalau misalnya Sat, ini lanjut ke area sholat ya Sat ya, boleh Sat. ya, Jadi misalnya kita kan dari setelah adanya daurah ini kita mau kembali titik nol misalnya Sat. Kita memperbaiki sholat yang wajib, sunnah. Nah ini kan baik qobliyah dan qiyam Sat istilahnya, qobliyah dan ba'diyah. Terus dan qiyam mulai Sat. Jadi misalnya kan kita juga di lapangan, di jalan juga nggak bisa, kadang suka nggak on time waktu sholat qobliyahnya, ba'diyahnya, iya. terus qiyam mulailnya kebablasan. Ada juga kadang kita melek malam sampai jam 12 tapi mau lanjut qiyam kayak nanggung, terus mau kan sunnahnya kita harus tidur dulu baru qiyam. Nah ini kalau istilahnya kalau kelewat baiknya gimana saatnya supaya apakah nanti qobliyah ba'diyahnya ini pertama kita bisa nggak misal mengkodok gitu saat misalnya kayak lagi qobliyah asar kita kelewat ternyata kita ngambilnya setelah setelah asar gitu istilahnya. Ya. Kalau kita berada di kendaraan, kemudian mau menuju masjid, sudah masuk waktu, maka qobliyahnya bisa di atas kendaraan sambil duduk, sehingga sampai lokasi tinggal sholat wajib. Kalau kita pulang karena buru-buru, habis sholat wajib langsung pulang, dan kita menggunakan kendaraan, bisa sholat ba'diyah di atas kendaraan. Ini cara yang praktis bagi mereka yang sibuk. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau dia nyetir? Masa sholat sambil nyetir? Saya pernah tanyakan ini baik setir motor atau mobil ya. Tapi konteksnya waktu saya tanya setir mobil ke Dr. Muhammad Al-Yubi, beliau pengajar di Masjid Nabawi. Boleh nggak seorang sopir itu sholat di atas kendaraan dan dia sedang nyopir? Jawab beliau, tidak ada masalah, meskipun dia nyopir. Sehingga mungkin perhatian dia ya perhatian ke arah jalan, meskipun lagi sholat. Jadi kalau sujud ya jangan lama-lama. Coba sujud lama sekali berdoa panjang, ini di depanmu ada apa? Nah kan kamu nggak boleh gini kan. Jadi sujud ya secukupnya, mungkin agak pelan kendaraannya agar dia bisa tetap sholat. Apalagi kalau pakai driver pribadi ya alhamdulillah, nanti Anda bisa sholat sambil di atas kendaraan. Kemudian kalau misalnya telat qobliyah ba'diyah, bisa nggak diqodho? Bisa, tapi qodho itu kan sifatnya insidental. Artinya bukan setiap hari. Kalau tiap hari qodho terus, wah ini pasti ada masalah. Seharusnya bukan tiap hari qodho, tapi qodho itu sifatnya insidental. Dan teman-teman juga kami sarankan ya, Anda kerja di tempat yang dimana untuk jadi muslim baik itu memungkinkan. Di sisi lain ada orang yang muslim baik tapi dia berada di lingkungan kerja yang sulit untuk jadi muslim baik. Di sini nggak bisa sholat jamaah 5 waktu pak. Kadang tiba-tiba rapat pas adzan, mau ninggalin rapat nanti ditegur. Nanti ini terlalu banyak aktivitas yang sengaja digelar untuk ganggu ibadah. Nah kalau seperti itu berarti mereka yang bisa beribadah di tempat dia kerja di tempat yang sangat nyaman. Bisa sholat ba'diyah duhur di Arau. Bisa. Jadi bisa adzan juga. Ada musola di kantor. Di dalam kantornya nggak cuma sekitar 200 meter dari kantor. 200 meter ada masjid. Alhamdulillah. Dan ke masjid gak masalah. Misalnya pas adzannya sebelum jam 12 gitu. Pas azan kumandang berangkat. Adzan kumandang berangkat walaupun sebelum jam 12. Di Jogja kan kadang zuhur pernah setengah 12. Mungkin di sini ya jam 12 kurang 15. Nah, adzan berkumandang Anda berangkat belum masuk waktu istirahat. Diizinkan Pak, diizinkan. Alhamdulillah, itu anugerah yang besar. Maka kita minta kepada teman-teman, ya seperti ini mumpung masih ada kesempatan dijaga baik-baik. Karena nggak semua orang bisa kerja dengan model seperti ini.
Alhamdulillah. Siap ya Sofyan? Masya Allah. Baik. Ada lagi? Taib, sekarang jam 9:30, kurang 3 menit. Setelah ini kita ujian. Ujian ya? Nggak ada? Mau ujian nggak? Boleh. Ujiannya online aja ya. Ujiannya online sesuai dengan materi. Nanti tunggu disiapkan. Nah, baik demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.